Perusahaan yang melakukan pembuatan dari MRP akan mendapatkan beberapa manfaat dari MRP di sini. Yang pertama yang jelas adalah meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Kenapa? Karena perencanaan dari kedatangan bahan baku, kemudian bagaimana support dari informasi ini terhadap produksi dan ketepatan dari penghantaran produk jadi pada konsumen, ini bisa meningkatkan ketepatan waktu pengiriman pada konsumen dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan dari konsumen tersebut. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan kecepatan respon terhadap perubahan pasar. Jadi dengan adanya MRP di sini yang jelas ketika ada perubahan-perubahan yang ada di pasaran, kita bisa menyesuaikan berdasarkan tabel-tabel atau penentuan yang lebih fleksibel pada penentuan MRP di sini. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja maupun peralatan yang tersedia karena akan terlihat informasinya kapan bahan baku, kapan material ini berjalan, kapan dibutuhkan, dan kapan peralatan-peralatan dan tenaga kerja ini harus bergerak dari satu aktivitas produksi ke aktivitas yang lain. Ini sangat bermanfaat untuk pemantauan dari berapa pemanfaatan dari tenaga kerja dan peralatan yang kita miliki ya, pada akhirnya. Nah, kemudian yang penting lagi juga terkait dengan perencanaan dan penjadwalan dari persediaan yang lebih baik. Dan yang terakhir, kita bisa mengurangi tingkat persediaan yang berlebihan disebabkan karena perencanaan yang kurang bagus ya. Tetapi di sini persediaan yang kita munculkan itu bisa lebih minimal dengan adanya penentuan yang lebih detail dan lebih tepat tanpa mengurangi tingkat layanan pada pelanggan. Nah, di sini kita coba untuk melihat bagaimana contoh yang sangat sederhana dalam pembuatan MRP. Ya. Nah, kita lihat seperti di slide bahwa misalkan ada produk jadi, kita sebut X ya. Setiap satu produk X itu membutuhkan 2 komponen A, kemudian membutuhkan 1 komponen B. 1 komponen A kita turunkan lagi, membutuhkan 3 komponen C. Nah, sedangkan untuk komponen B, kita membutuhkan 2 komponen C dan 5 komponen D. Nah, ini adalah bill of material atau struktur dari produk, di mana X kita namakan dengan permintaan yang sifatnya independen, dan A, B, C maupun D ini dinamakan permintaan dependen. Ya, karena kebutuhannya tergantung berapa jumlah X yang akan dibuat. Nah, kita lihat juga informasi terkait dengan persediaan yang kita miliki untuk setiap item yang ada. Nah, pertanyaan di sini adalah bahwa kita diminta untuk menentukan berapa kebutuhan bahan baku di mana perusahaan harus menyediakan 95 unit dari X pada minggu ke-10, di mana untuk 80 itu berdasarkan pesanan dan 15 unit itu berdasarkan perkiraan atau peramalan permintaan. Nah, ini adalah info yang dibutuhkan untuk MRP. Nah, kita bisa lihat pada tabel di bawah ya. Kita aplikasikan untuk produk X itu harus dikirimkan pada minggu ke-10 sebanyak 95. Nah, untuk persediaan yang ada sebanyak 50, sehingga yang kita butuhkan untuk produksi adalah sebanyak 45. Nah, lead time dari produk X untuk misalkan komponen A, di sini kita turunkan komponen A, maka kita lihat bahwa setiap komponen A itu mensupport X atau X membutuhkan komponen A sebanyak 2 dengan lead time sebanyak 2. Ya. Maka di sini kita bisa lihat pada lingkaran biru ya. Di situ pada minggu ke-8 45X itu harus disuplai pada departemen X ya. Di mana untuk komponen A itu harus disupport oleh divisi yang memproduksi A sebanyak 90 unit yang harus dideliverkan ke departemen X ya, pada minggu ke-8. Ya. Nah, dari sini 90 unit dari A yang harus disupport pada X pada minggu ke-8 perlu untuk dicek lagi ya, persediaan yang ada sebanyak 75 sehingga divisi yang memproduksi A itu hanya membutuhkan sekitar 15 untuk produksi.
Dan karena lead time di sini itu sebanyak 3, maka pada minggu kelima, ya, pada minggu kelima di sini dia harus disupport. Ini adalah satu contoh dari komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menyusun MRP. Secara total, ya, dengan cara yang sama seperti tadi, kita lihat pada slide bagaimana penentuan dari kebutuhan material dimulai dari komponen A, komponen B maupun komponen C yang akan mensupport dari pembuatan produk X. Ya, kita lihat berapa jumlah yang harus diproduksi dan kapan dia harus dihantarkan pada divisi-divisi yang lain yang pada akhirnya akan mensupport dari pembuatan produk X yang akan dihantarkan pada minggu ke-10.